Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 19. Franz terperanjat kaget dan tidak percaya mendengar ucapan Stella. Apa dia berbuat salah? Kenapa? Jelaskan padaku. Karena aku mau menjadi tunangan John Smith. Franz begitu kaget. John, pria terkaya itu. Tidak bisa, bukankah kau bilang cinta mati denganku, dan sekarang kau sedang mengandung anakku? Tolaknya. Franz, jangan naif. Kau bukan siapa dibandingkan dengan John. Apa maksudmu? Seharusnya kau tahu maksudku. Pokoknya aku mau kita putus. Setelah berkata demikian Stella pergi meninggalkan Franz di sana. Franz berusaha mencegah Stella tapi wanita itu tidak memperdulikannya. Selama beberapa saat Franz masih tidak percaya dengan perkataan Stella, tapi di hari berikutnya dia mendapat panggilan dari wanita itu. Yang membuatnya lebih hancur, Stella mengatakan telah mengaborsi anaknya. Sebab itulah, Franz pergi ke New York, menjadi supir pribadi Aldrich Rional, memanfaatkan situasi yang ada dan membunuh keluarga Rional. Dia kembali sebagai Franz Rional untuk membalas perbuatan kedua orang itu yang telah membuatnya harus kehilangan anaknya. Flashback off. Franz melepaskan Stella dan bangkit berdiri. Pria itu mengusap wajahnya dengan frustasi. Dia masih ingat betul bagaimana perasaannya saat mengetahui anaknya telah dibunuh oleh Stella. Dan sekarang, wanita itu mengatakan anaknya masih hidup. Franz menatap tajam ke arah Stella, wanita yang telah mencampakkannya dan menipunya. Jika kau tidak bercanda, katakan padaku di mana anak itu berada, tanyanya sedangkan Stella diam saja. Franz meneguk brandy di dalam gelas yang dia pegang dengan cepat. Pria itu sedang memikirkan perkataan Stella yang sangat tidak dimasuk di akal. Franz kembali teringat jawaban Stella tadi. Jika kau tidak bercanda, katakan padaku di mana anak itu berada. Sebelum menjawab pertahan Franz, Stella duduk di atas sofa dan merapikan penampilannya yang sedikit berantakan. Percaya atau tidak, anakmu ada bersama dengan John, jawab Stella. Apa kau kira aku akan percaya dengan perkataanmu? Tanya Franz saat dia sudah menghentikan tawanya. Kau kira aku berbohong? Stella menatap Franz dengan tajam. Stella terdiam, tidak bisa menjawab pertanyaan Franz. Aku muak melihatmu dan sebaiknya kau pergi dari sini. Franz mengeluarkan dompetnya dan mengeluarkan sebuah kartu dari sana. Di kartu ini ada $500.000, kau boleh mengambilnya. Terserah jika kau tidak percaya, dengus Stella kesal. Dia segera bangkit berdiri dan meraih kartu yang diberikan oleh Franz dan pergi. Franz melihat kepergian dan menuang segelas brandy di dalam gelas. Anakku ada bersama dengan John, sungguh kebohongan yang luar biasa, ucap Franz dan dia kembali meneguk brandy yang ada di dalam gelas sampai habis. Sementara itu di apartemen, Samantha terbangun karena merasakan tangan John yang sedang usap wajahnya. Samantha membuka matanya dan tampak John tersenyum melihatnya. Dia segera membalikkan tubuhnya karena dia malas melihat wajah John. Baby, apa kau masih marah? John melingkarkan tangannya di tubuh Samantha dan memeluknya dengan erat sedangkan Samantha hanya diam saja. Sayang, maafkan, aku yang salah. John mencium ujung kepalanya Samantha dan dia harap Samantha mau memaafkannya. Kenapa kau masih berada di sini? Tanya Samantha dengan dingin. Aku ingin meminta maaf padamu sayang tapi kau tidur. Apa aku tidak boleh menunggumu? Sana pergi, usirnya. John memejamkan matanya, dia harus bersabar menghadapi emosi Samantha. Jika saja bukan karena cintanya pada Samantha dia juga tidak akan mau seperti ini. Baby, apa kau tidak mau memaafkan aku?
John memutar tubuh Samantha dan memandangi wajahnya. Sana pergi, jika tidak akan aku pukul kau sampai mati, ancam Samantha dan dia menatap John dengan tajam. Jadi kau ingin memukulku? John segera duduk di atas ranjang dan menarik Samantha sehingga wanita itu pun terduduk di atas ranjang. Mau apa kau? Tanya Samantha kesal. Kau ingin memukulku bukan? Ayo cepat pukul aku. Aku akan menerima semua pukulanmu tanpa melawan sedikit pun supaya kau mau memaafkan aku. John menarik tangan Samantha dan nepukkan tangan wanita itu ke wajahnya. Ayo cepat pukul, katanya dengan penuh semangat. Samantha melihatnya dan menarik tangannya, tapi kemudian dia kembali menjatuhkan diri di atas ranjang. Apa kau tidak jadi memukulku? John melihatnya dengan heran. Sudahlah, lupakan, jawabnya malas. John segera kembali tidur di sisinya, memeluknya dan menciumi wajahnya. Baby, jadi kau tidak marah padaku lagi bukan? Jangan dibahas, jawab Samantha singkat karena dia tidak mau memperpanjang masalah itu lagi. John terus menciumi wajahnya dan berbisik di telinganya. Maaf. Samantha melingkarkan tangannya di leher John dan memeluknya dengan erat. John mendekatkan bibirnya dan as interpret, as sama dengan, ekspletif, lebih besar dari asteris, as lebih besar dari mat bibir Samantha dengan cepat, sedangkan Samantha memejamkan matanya, membalas ciuman John. John, gumam Samantha di balik ciuman mereka. Samantha memasukkan tangannya ke dalam baju kaus yang dipakai oleh John dan mulai mengelus dadanya. Baby, jangan coba membangunkan adikku. Samantha tersenyum mendengar perkataan John. Kau bisa menidurinya lagi, di kamar mandi, jawabnya. John segera menangkap tangan Samantha dan menariknya. Samantha tersenyum dan memeluk John dengan erat. Maaf, katanya. John tercengang mendengarnya, apa tidak salah? Sayang, kenapa kau meminta maaf padaku? Tanyanya. Yah, aku rasa memang aku yang salah jadi maaf telah membuatmu khawatir dan maaf tidak memberimu kabar. Oh baby, kau tidak perlu meminta maaf padaku. Akulah yang salah telah memarahimu terlebih dahulu tanpa mendengar penjelasan darimu terlebih dahulu. John memeluk Samantha dengan erat. Dia sangat senang kesalahan pahaman mereka dapat terselesaikan. Samantha memejamkan matanya, menikmati kehangatan tubuh John yang memeluknya. Sayang, apa bahumu masih sakit? John teringat dengan bahu Samantha yang dia cengkram dengan erat. Oh benar sekali, kau benar keterlaluan. Samantha menarik kerah baju yang dipakainya dan memperlihatkan bahunya. Di sana bekas cengkraman tangan John tampak membiru di kulit putihnya. John melihatnya bekas jari jemarinya dan sangat merasa bersalah. Maaf sayang, maafkan aku. John mulai usap bahu Samantha yang tampak membiru. Samantha bangkit dari tidurnya dan duduk di atas ranjang sedangkan John juga mengikutinya. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh Samantha. Maaf. Coba kau lihat. Samantha membuka bajunya tanpa ragu dan memperlihatkan kedua bahunya yang membiru. John menelan ludahnya karena matanya tertuju pada sesuatu yang tidak ditutupi apa dan tampak menantang. Oh baby, aku melihatnya dan sungguh indah. Hah. Samantha melihat ke arah John yang menatap dadanya dengan serius. Dasar mesum, aku memintamu melihat bahuku, bukan dadaku, katanya kesal dan dengan cepat Samantha menutupi dadanya dengan bajunya. Baby, kau yang membuka bajumu begitu saja. Apa aku harus melewatkan pemandangan ini? Tanya John menggoda. Sialan, maki Samantha kesal. John tersenyum dan usap kedua bahunya. Sayang, aku benar minta maaf. Aku pasti akan menebus kesalahanku jadi maafkan aku. Dengan apa? Tanya Samantha dengan cepat. John tampak berpikir sedangkan Samantha melihatnya dengan serius. Kau boleh memintaku melakukan apapun.
jawab John dan pada saat itu, Samantha tersenyum dengan licik. Kau yang bilang ya, ucapnya dengan seringai di wajahnya. Tapi ingat, jangan meminta hal yang aneh. Terserah aku dong. Samantha melemparkan senyuman manis ke arah John, rasanya sudah tidak sabar membalas perbuatan pria itu. John segera bangkit dari atas ranjang, membawa Samantha dalam gendongannya dan menuju kamar mandi. Tidak lama kemudian pria itu keluar dari dalam kamar mandi dengan tampang kusut. John segera mengambil pakaiannya dan memakainya dengan cepat. Samantha sedang duduk di sisi ranjang, mengeringkan rambut panjangnya dan memperhatikannya. John. John tidak menjawab panggilan Samantha karena sedang tidak mood. Apa kau marah? Tanya Samantha. John hanya melotot ke arah Samantha. Ini sudah kesekian kalinya dan lagi gagal. Samantha bangkit berdiri dan berjalan ke arahnya. Jadi kau marah? Baby, jangan dekat padaku jika tidak aku akan memaksamu dalam keadaan seperti itu, ancamnya. Samantha menghentikan langkahnya dan melihat wajah John yang tampak serius. Ya sudah, jawabnya. Samantha memutar langkahnya dan berjalan ke arah pintu. Sebaiknya dia keluar saja dari sana. Mau kemana? Pertanyaan John menghentikan langkahnya. Keluar, kau tidak mau dekat denganku bukan? Oh damn, kau paling pintar membuatku kesal. John melangkah menghampirinya dan memeluknya dari belakang. Jadi apa kau masih marah? Tanya Samantha lagi. Yah, aku kesal padamu. Sorry, aku lupa jika hari ini jadwal bulananku. Sudahlah, lupakan, lain kali akan aku ingat. Samantha tersenyum dan segera membalikkan tubuhnya, dia juga lupa dengan tanggal bulanannya dan dia tidak bermaksud membuat John seperti itu. Sekali lagi maaf, ucapnya dan dia memeluk John dengan erat. Baby, jangan diungkit lagi. Aku benar sedang tidak mood, jawabnya. John, Samantha mengangkat kepalanya dan mencium wajah John dengan mesra. Apa kabar Edward? Aku sangat rindu dengannya. Baby, Edward baik saja, dia sedang bersama keluargaku saat ini. Boleh besok aku tidak bekerja, aku ingin menjemput Edward di sekolah, tanyanya. John memegangi wajah Samantha dan menatap matanya dalam. Baby, kau tidak perlu bekerja lagi karena mulai sekarang aku yang akan bertanggung jawab atas semua kebutuhanmu dan Edward. Apa? Aku tidak mau, tolak Samantha. Aku tahu kau akan mengatakan ini, jadi pekerjaanmu hanya diam di rumah, menemaniku dan memberikan semua waktumu untukku dan Edward. Tapi, sayang, kau ini pacarku dan aku ingin kau mengandalkanku dalam semua hal jadi bermanjalah padaku. John, aku lapar. Me too, jawab John cepat. Jika begitu aku akan membuat makanan. No baby, bagaimana jika kita makan di luar, ajaknya. Samantha kembali mengangguk dan sebelum mereka saling melepaskan pelukan mereka, John dan Samantha berciuman dengan mesra. Setelah itu Samantha mengambil mantel dan tasnya, mereka berdua keluar dari apartemen itu dengan mesra pula. Sementara itu di tempat lain, Franz melemparkan ponselnya ke atas lantai setelah menjawab sebuah panggilan yang masuk di ponselnya. Franz mengepalkan tangannya, dia sangat marah karena dipermalukan dan dipermainkan seperti itu. Ya, baru saja Franz menerima telepon dari Alex Jackson, pria tua itu berkata pada Franz bahwa dia membatalkan perjodohan putrinya dengan Franz. Franz menyalakan rokoknya dengan tidak sabar, dia masih kesal kepada Samantha yang telah berani mempermalukannya di restoran. Tapi sekarang, Alex Jackson membatalkan pertunangan mereka. Ayah dan anak sama saja. Awas kalian, ucapnya sedangkan api kebencian terpancar dari matanya. Seorang pria tampan sedang keluar dari kantor tempatnya bekerja. Dia adalah seorang asisten pribadi yang sangat setia. Ya, pria itu adalah Billy.
Dia tidak perlu bersusah payah mencari bosnya itu karena dia tahu, bosnya pasti ada di suatu tempat saat ini. Billy masuk ke dalam mobil yang telah disiapkan oleh anak buahnya. Dia sudah tidak sabar ingin memberikan laporan yang dia bawa pada bosnya. Beberapa saat yang lalu, hari ini untuk menebus kesalahannya pada Samantha karena telah membuat kedua bahunya membiru, John harus mengikuti semua perkataan Samantha. Pagi Samantha sudah menarik selimut dan membangunkan John karena dia akan meminta John membantunya membersihkan rumahnya. John, bangun. Baby, ini masih pagi, jawab John dengan malas. Hei, ingat ya, kau bilang akan melakukan apapun yang aku katakan. Oh sayang, bisa nanti saja, aku masih mengantuk. John, apa kau mau aku tendang dari sini? Samantha mulai mengancam karena dia mulai kesal dengan John. John masih tidak bergeming karena dia masih ingin tidur. Atau kita putus saja. John segera bangun dari tidurnya dan duduk di atas ranjang. Baby, aku sudah bangun, katakan apa yang kau inginkan, tanyanya dengan cepat. Cuci baju, hari ini kau harus jadi pembantuku. Hah, jadi pembantu? John tercengang mendengarnya. Baby, apa aku tidak salah dengar? Tanya John memastikan. No, hari ini kau harus jadi pembantuku, kata Samantha lagi. Beraninya kau, John sangat kesal mendengarnya. Dia kira Samantha akan memintanya melakukan hal biasa, seperti memijit atau semacamnya. Tapi dia lupa, Samantha wanita yang banyak akal dan sekarang, Samantha memintanya jadi pembantu. Apa? Jawab Samantha cuek. Aku belum pernah mencuci baju. John berusaha menahan kekesalan di dalam hatinya. Dan hari ini, dia harus mencuci baju, bahkan ibunya pun tidak pernah memintanya melakukan hal itu. I don't care, jawab Samantha. Samantha mengecup bibirnya dan berjalan keluar dari kamar. Cepatlah, aku akan membantu. Hei tunggu. John ingin menghentikan Samantha tapi wanita itu sudah keluar dari kamar. Di luar Samantha tampak sedang sibuk membersihkan lantai. John segera menghampiri Samantha dan meletakkan keranjang baju yang dia bawa ke atas lantai. Baby, bagaimana jika aku menghubungi Ron dan memintanya mengirimkan beberapa orang pembantu ke sini? Tanyanya. Tidak perlu John, apartemen ini kecil jika kita membersihkan berdua maka akan cepat selesai. Tapi, John, kau cukup masukkan baju itu ke mesin cuci dan setelah itu bisakah kau membersihkan kamar mandi? Apa? Lantai kamar mandinya licin karena ulahmu. Baby, kau tidak tahu siapa aku ya? Tanyanya kesal. Aku tahu. Samantha segera menghampiri John dan mengalungkan tangannya ke leher John. Jadi kau tidak mau? Tanyanya. John melingkarkan tangannya di pinggang Samantha dan mencium wajahnya. Tidak, bukan begitu. John, anggap saja kita sedang latihan menjadi pengantin baru, bisik Samantha di telinganya. Oh baby, aku akan melakukan apapun juga. Aha, selamat bekerja Tuan Smith. Samantha tersenyum, melepaskan pelukannya dan kembali melakukan pekerjaannya. Sial, maki John dalam hati. John menyikat lantai kamar mandi yang memang licin sambil memaki. Oh sialan, jangan sampai keluargaku tahu. Mau ditaruh di mana mukaku? Makinya kesal. Saat itu suara ketukan pintu di luar sana menghentikan tangannya. Dia kira Samantha ada di luar tapi ketukan itu masih terdengar. John segera keluar dari kamar mandi masih dengan sikat di tangannya. Dia lupa meletakkan benda itu dan langsung membuka pintu itu begitu saja. Master, tampak Billy berdiri di luar sambil melihat ke arah bosnya. Billy juga melihat sikat kamar mandi yang dipegang oleh bosnya. Billy melipat kedua bibirnya ke dalam, berusaha untuk tidak tertawa sedangkan John melihat tingkah asistennya dan langsung menyadari sikat di tangannya. Dengan cepat John menarik Billy masuk ke dalam dan mengancamnya. Anggap kau tidak pernah melihat. Anggap tidak pernah.
Jika tidak akan aku bunuh kau, ancamnya. Siap, Master? Sialan, kenapa aku mau diperbudak oleh perempuan, makinya. Setelah kepergian bosnya, Billy membungkam mulutnya dan memegangi perutnya. Dia berusaha menahan agar tawanya tidak pecah dan didengar oleh bosnya. Tidak berapa lama John kembali, dengan cepat Billy memasang wajah biasa agar tidak ketahuan sedang tertawa. Ada apa kau datang ke sini? Tanya bosnya. Master, ada beberapa dokumen yang harus kau tanda tangani. John segera duduk di atas sofa dan Billy mengikutinya. Billy menyodorkan beberapa dokumen pada bosnya. Besok Anda ada rapat penting jam 9 pagi, kata Billy lagi. John hanya mengangguk dan melihat dokumen di tangannya. Master, ada satu hal lagi. John menghentikan tangannya dan menatap Billy yang tampak serius. Aku telah menemukannya, Franz Rional. Di mana dia berada? Di New York dan kau pasti tidak akan percaya jika melihatnya. Bagus, segera kosongkan jadwalku. Aku akan pergi menemuinya sendiri. Billy mengangguk. Aku akan segera mengaturnya Master dan ini. Billy menyodorkan sebuah map lain di depan bosnya. Ini informasi tentang Nona Stella sebelum menjadi tunangan Anda. John meraih map itu dan melihatnya. Sebuah foto ada di sana, foto kebersamaan Franz dan Stella. Samantha hanya tersenyum melihat tingkahnya. John seperti anak kecil yang sedang marah karena tidak mendapatkan sebuah mainan. Samantha bangkit berdiri dan berjalan ke arah dapurnya sedangkan John hanya melihat kepergiannya dengan menahan kekesalan di hatinya. Jika wanita lain, mungkin sudah dia tembak mati sedari tadi, tapi dia tidak bisa melakukan apapun karena rasa cintanya kepada Samantha. Mau merayuku dengan kopi? Yang benar saja, ucapnya dalam hati. Samantha duduk di sisi John dengan senyum di wajahnya. Dia tahu John masih marah dan dia akan berusaha membujuknya. Kopi, tawarnya. Samantha menyodorkan gelas kopi yang dibawanya di depan John. John hanya diam saja tidak mau menjawab pertanyaan Samantha. Dia juga tidak mau mengambil gelas kopi yang diberikan oleh Samantha. Masih tidak mau berbicara denganku? Tanyanya. John masih diam saja benar tidak mau berbicara dengannya. Samantha kembali menarik nafasnya dan meletakkan gelas kopi yang dia pegang di atas meja. Mungkin dia sudah keterlaluan. John. Samantha bangkit berdiri dan segera duduk di atas pangkuan John. John melihat tingkah Samantha dengan tidak percaya. Mau apa? Apa kau benar marah? Samantha melingkarkan kedua tangannya di leher John dan menatap matanya dalam sedangkan John masih tidak bergeming di tempatnya. Dia ingin tahu, apa yang mau dilakukan oleh Samantha lebih lanjut. Sorry. Samantha memasang wajah memelas di hadapannya tapi John masih diam saja. Please, rayunya. Pergi sana, jangan merayuku, usirnya pura-pura. Benar tidak mau memaafkan aku? John menggelengkan kepalanya dan masih pura-pura kesal. Samantha tersenyum dan mendekatkan wajahnya. Dia juga berbisik di telinga John. Maaf, katanya lagi dan setelah itu, Samantha mendekatkan bibirnya dan mulai menciumi bibir John. John memejamkan matanya, menikmati bibir Samantha di bibirnya. Entah mengapa Samantha benar tahu kelemahannya. Samantha melepaskan bibirnya dan memeluk leher John dengan erat dan kembali berbisik di telinganya. John sayang, my darling. Maafkan aku, rayunya. Sebuah senyum langsung mengembang di wajahnya John. Dia senang Samantha memanggilnya seperti itu. Sayang, my darling, sepertinya dia sudah menjadi orang spesial di hati Samantha, tapi dia tidak akan mau dirayu begitu mudah. Samantha menggigit bibirnya dan berusaha menahan diri. Sebenarnya dia sangat malu karena ini pertama kalinya dia melakukan ini untuk merayu laki-laki. Jika bukan karena rasa bersalah di hatinya mungkin sudah dia tinggalkan John sedari tadi tapi dia harus bersabar untuk merayu pria itu. John,
Sayang, apa yang harus aku lakukan agar kau mau memaafkan aku? Tanyanya. Senyum John semakin mengembang di wajahnya. Panggil aku sayang lagi, pintanya. John sayang. John memejamkan matanya, hatinya sangat senang mendengarnya. Lagi, pintanya. Samantha menarik nafasnya, apa sih yang John inginkan? Sayang, panggil Samantha sekali lagi. Lagi, mau aku pukul ya? Samantha mulai kesal. John terkekeh dan segera memeluk Samantha dengan erat. Jadi kau mau melakukan permintaanku? Tanyanya sedangkan Samantha mengangguk. Jangan memintaku jadi pembantumu lagi, katanya. Baik, cuma itu, tanya Samantha. Baby, kau sangat tidak sabar. Aku belum juga melontarkan permintaanku yang lain. Katakanlah, akan aku lakukan. John tersenyum dan membelai punggungnya dengan lembut. Kekesalan di hatinya sudah hilang entah kemana. Mulai sekarang aku ingin kau memanggilku John sayang, pintanya. Apa, kamu tidak mau? Tolak Samantha cepat. Aku tidak menerima penolakan baby, kata John cepat. Yang lain, aku ingin kau membangunkan tidurku dengan sebuah ciuman. Baiklah, ada lagi, baby. I love you. Samantha tersenyum dan membenamkan wajahnya di leher John. Jadi, kau tidak marah lagi bukan? Tanyanya. Baby, aku tidak bisa marah terlalu lama padamu. Thanks honey. Kau benar pandai merayu. Aku hanya merayumu. Really? Samantha mengangguk. Bagaimana dengan Mark? John penasaran dengan pria ini. Mark? John mengangguk. Samantha mengangkat kepalanya, menatap John dengan lekat. Dia cinta pertamaku, jawab Samantha ragu. Kenapa kau bisa berpisah dengannya? Tanya John penasaran. Dia hanya, as interpret, as sama dengan, ekspletif, lebih besar dari asteris, as lebih besar dari. Aku putus dengannya karena dia mengkhianatiku dan pergi dengan wanita lain. Kenapa dia mengkhianatimu? Sebab itulah aku tidak mau berhubungan lagi dengan pria manapun karena aku pikir setiap pria pasti akan meminta Bersambung dulu ya melakukan hal teman-teman. itu. Jelasnya.